Subhanahu wa ta'ala. Nah, kali ini kita akan cerita sedikit. Sebelumnya kita bicara tips dulu. Tips umroh. Artinya apa? Yang saya sampaikan ini, yang pertama belum soal ibadah, terakhir ibadah. Ibadah jamaki cemas. Ada orang mau pergi umroh, menghafal nih. Bu, nak baca itu buku manasi. Nak hafal. Umroh haji bukan menghafal. Umroh haji ibadah fisik. Biar tidak ada kita baca, sah. Jadi jangan makin cemas soal bacaannya. Tanam makin saja. Niatnya saja luruskan. Ibu-ibu tawaf, tidak ada kita baca, asah. Bahkan tawaf itu mau saja kita hafal. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sah. Daripada kita baca buku, nah senggol ki orang, mana mi lagi lambuat ini, mana mi halaman ini lanjutannya. Nah katawai ki malaikat. Itu mau saja kita baca. Saya kalau pergi umroh 3 modal tak cukup nih. 1, Al-Fatihah. Tak lewat-lewat maki kalau tidak tahu ki Al-Fatihah. Berhenti maki orang Islam. Maka deki gaja iya sang Al-Fatihah Ustaz. Alhamdulillah. Oh iya rong kay wala daling. Oh apalah. Ah itu wala daling itu Al-Fatihah. 1. Yang kedua, doa sapu jagat. Tak lewat-lewat ki kalau ndak ki hafal doa sapu jagat. Apa yang ada yang hafal doa sapu jagat? Idi, teseng doa sapu jagat. Agak kira-kira. Doa sapu jagat. Nggak tahu judulnya, padahal begitu saya baca, dia bilang, oh itu mi 2. 3, salawat. Iya telu tapala, amam maki. Ini mau 3. Al-Fatihah, itu mi intisari Al-Quran. Ada semua mi di situ. Doa, nggak ada mi kala ini doa 2. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Salamat ki kolinoe, salamat ki kuahirae. Menjadi anggota DPR selamat, tidak ditangkap, itu mimpi dunia hasanah. Badagang ki tidak rugi, mimpi dunia hasanah. 3 istri tidak ketahuan, mimpi dunia hasanah. Iya toh. 1 istri marah, 2 istri marah, 3 istri marah. Beda marahnya, sama marahnya, beda cita rasanya. Nah belum Pak Guru salah si Ustaz ya. Itu mimpi dunia hasanah. Dagang kinda rugi pi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah, ndak masuk neraka. Itu bi hasanah. Itu mah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Duduk lagi lihat Ka'bah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duduk menunggu kiamat. Itu mau terus-terus. Rabbana atina itu doa. Ndak ada mikala itu doa. Selamat dunia, selamat akhirat. 9 anaknya anggota DPR 2. Kepala dinas 4, dokter 2. Pi dunia hasanah itu namanya. Apa pi diminta? Itu moto. Selesai. Wa fil akhirati hasanah, masuk surga, terhindar neraka, aman. Itu dia doa. Jadi jangan makin menghafal. Nanti kalau menghafal ki nak ketawai ki malaikat. Apa maksudnya iya ji? Lain di bibir, lain di hati. Toh, saya pernah berdoa, ada mamak necek di belakang. Ya Allah, aku sudah sangat mensyukuri istriku yang baik ini. Cantik, jelita, dan hafizah. Terima kasih atas jodoh yang kau berikan. Tapi jika engkau masih memberiku jodoh ya Allah, dengan ikhlas aku menerimanya. Langsung nak katuk kepalaku. Enakmu. Kukira ndak ada di belakangku. Ya. 2. Fatihah. Doa sapu jagat. 3. Salawat. Agar salawat. Itu mi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim. Itu panjang Ustaz. Itu yang ada dalam tahiyat. Mau kak je pergi masyara Ustaz, tapi deh banyaknya orang matuan ni je kesih dia ni ulek joka dari jauh kik saja lihat oh di situ ada kubah hijau, di bawahnya itu ada makamnya Rasulullah. Angkat mi tangan tak jangkit malu orang di samping tak. Begitu kita rasa malu berarti setan goda ki. Angkat tangan kita seolah-olah Nabi ada di depan kita baru bersalawat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Selesai. Ini mentiga amam maki. Uang perlu.
tapi jangan menjadi gengsi. Karena biasa ton jamaah itu, napa to nih papi tak duit na komega tahu. Nah sengaja itu kalau mau mian, deh. Banyaknya itu penjual tadi sana, saya ndak cukup realku. Tapi besok lagi si pergi, setan itu. Ada ton jamaah belum sampai tapi natanya Ustaz, di mana ada Mas Dubai? Belum tawaf Mas Dubai mina pikir. Ya? Kulihat kiki nanti, bilang oh ini semua ini. Itu biasa itu jamaah kalau sama orang Jawa nak bilangi ke Ustaz, kenapa itu orang Bugis kalau pergi umroh kesurupan belanja? Kan agak enggak enak kurasa, saya orang Bugis tuh. Kalau jangan salah Pak, mereka memang itu kesurupan belanja tapi tidak itu sampai di rumahnya. Teman majelis taklimnya, teman berjamaahnya, temannya anaknya, tetangganya, sudah nak tulis itu semua. Kenapa? Karena biasa kalau manasi datang orang bawa ke yang peluk. Ada tom begitu. Oh begitu. Iya mereka ini belanja bukan untuk dirinya. Tapi untuk orang lain. Tapi baik nih. Kalau saya mau ke umrah saya kasih tahu memang orang yang datang. Jangan kau tunggu oleh-oleh nah. PU. Punaupa. Apa oleh-olehmu? Saya doakan kau datang sendiri. Ambil itu.
Nah kau mau datang ini mau ibadah. Maka setan berusaha nak kasih gaduh perasaanmu. Supaya emosi, supaya jengkel, supaya sangka. Itu setan terus itu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Jadi soal baca-bacaan umroh jangan cemas. Ada orang kaya bu, kutanya kenapa belum pakai pergi haji? Nah bilang, belum piku hafal buku manasi. Kalau sampai tua aku itu tidak pima ku haji. Saya saja ini masih muda sedikit dan tidak bisa ku hafal itu buku manasi. Apalagi mau dihafal, tidak mungkin. Lalu kenapa ada buku itu? Supaya kita ada pedoman. Nah tanam maki, kan ya ustaz nanti antar ki. Iku maki saja. Apa nak bilang ustaz, iku maki. Tapi begitu giliran berdoa, jangan maki ikuti ustaz tak. Karena beda kebutuhannya ustaz, beda tong kebutuhan tak. Ada orang yang barangkali selalu ngomel istrinya. Ada orang tidak ada orang ngomel aja istrinya. Berdoa maka supaya istrimu dia berhenti mengomel. Ya Allah tutup mulutnya istriku. Biar banyak orang marah-marah tuh. Tidak nak jaga perasaanku. Boleh berdoa begitu, boleh. Daripada bahasa Arab kau tidak ngerti. Mau kau supaya sabar istrimu, ternyata doa yang kau baca doa minta hujan. Bingung mereka, dede sadar kok ini jauhnya dari Makassar salah doa. Nah, begitu Ustadz tak berdoa tidak harus sama. Tapi kalau tidak mau kirepo, amin kami saja. Ya, amin kami saja. Amin, amin. Ada orang bu, nah bawa dua istrinya. Istri muda, namanya Hasanah. Istri tua, namanya Fatimah. Nah bilang, pit dunia Hasanah. Wafil akhirati hasanah wakina. Nah bilang ini Fatimah, sanging pati hasanah mani bawa nalo doangan. Mantap-mantap malolo ini hasanah dalam hatinya tuh putaran ketiga dunia hasanah terus. Nah katok kepala anak suami. Kenapa kena hasanah terus nudoakan? Saya tidak nudoakan, langsung lanjutkan wafil akhirati Fatimah. Itu kalau tidak ditahu bahasa Arab, jadi tidak harus bahasa Arab. Ada ibu-ibu barangkali yang anaknya nakal betul, susah dinasihati, menangis makin di depan Baitullah. Ya Allah, saya tidak punya daya untuk membimbing anak saya. Engkaulah yang maha membimbing, maka bimbing dan tuntun anakku. Minta makin selama kita putar. Itu aja. Ya. Nah, poin pertama yang saya sampaikan, tidak usah cemas soal bacaan-bacaan. Beda sholat. Ada baca-bacanya tertentu. Ketika kita rukuk begini baru kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawai masolang sampai jamu. Sami Allahu liman hamida. Nah, itu bacanya apa? Rabbana lakal hamd. Jantung kita baca Rabbana apa? Sami Allahu liman hamida. Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Salam itu. Ada bacaannya. Kalau haji umroh diam saja sah. Diam maki saja. Sa'i diam maki saja sah. Nah, kalau sholat ada bacaan-bacaan tertentu. Ibu bapak berfungsi ini. Kenapa tidak mau pindah? Ajar kak dulu pakai. Kalau lama kan tidak mengajar ibu. Lupa misalnya cara mengajar. Mana dipencet? Ya. Mana? Oke. Nah, persiapan umroh. Oh di situ. Di mana kayak anunya? Oh di situ anunya di. Kenapa tidak mau ini? Membersihkan diri dari dosa. Bagaimana cara membersihkan diri dari dosa? Bukan minum Baiklin. Bagaimana? Istighfar. Istighfar banyak-banyak istighfar. Kapan bagus Ustadz? Menjelang maghrib. Itu paling baik. Jadi kalau mau maghrib, duduk di rumah sambil duduk-duduk, minum-minum kopi, Pak, bisa ini toh. Nah, saya mikir. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Boleh? Ya? Lihat ke cewek cantik. Subhanallah. Buru itu astagfirullah. Jangan bilang astagfirullah. Tambah dosa. Membersihkan diri dari dosa, istighfar. Astagfirullah. Tidak ada orang tidak ada dosana. Ini tanjak banyak dosana semua. Ustaz Dasat, wah banyak tahun dosa saya bu. Tidak ada orang. Berarti orang baik bukan tidak punya dosa, tapi orang yang selalu istighfar. Nah, berikutnya mempersiapkan mental. Jangan ada takut. Disesama saya di atas. Disesama. Selama diterima tobat tak aman lagi. Karena memang banyak macam-macam itu orang di sana Pak. Ada pernah orang kubawa. Ini kisah nyata. Begitu mau masuk masjid,
pasti mau kentut. Pula lagi. Saya jujur, masuk nafas ya. Pula lagi. Saya datangi. Cewek, anak darah. Ustaz, kenapa ini teratur-atur kak? Kan tidak bisa ki kalau teratur-atur ki. Kalau penyakit gula aman ji pak, bisa ki sembahyang. Tapi kalau sembahyang, batal li pak. Kalau Allah mau hukum ki. Tidak bisa ki ibadah kalau kentu-kentu ki. Sudah Ustaz, kentu lagi Ustaz. Saya bilang masih hidup orang tuamu. Masih, kau telepon orang tuamu minta maaf kau. Sudah ikut sholat taubat. Telepon kau, menangis kau. Mungkin pasti ada dosamu sama orang tuamu. Barangkali kau lebih hormati cewekmu daripada bapakmu. Kau telepon itu. Telepon, sudah beberapa saat, aman. Ada juga, orang tak kencing-kencing. Tak bisa natahan. Kencing pak. Begitu keluar dari hotel, tak bisa natahan. Ibaratnya itu, los kianuna, klepnya. Suluh itu, ternyata dia apa kerjanya pak? Bisnis panti pijat. Ada? Jami orang lain, saya. Baru-baru kak pulang umroh bu. Ramadan. Pergi ke umroh. Ramadan memang akhir Ramadan. 20 Ramadan saya pergi. Biasanya kalau saya mau pergi umroh, Pak Aci, saya persiapkan diri. Belajar, pakaian, koporku khusus. Ini tidak ada sama sekali. Bukan labbaik Allahumma labbaik. Mau rasakan bagaimana pakai pesawat pribadi pergi umroh. Itu di dalam hatiku. Pasti enak ini pesawat pribadi. Orang kaya ditemani. Salah niat mak. Bukan lillahi ta'ala. Apai. Begitu hari pemberangkatan. Mulai dingin mak, mulai pagi. Menggigil. Saya pergi PCR. Saya takut siapa tahu saya. Apa itu? COVID. Penyakit ini keren sekali namanya tapi bikin takut. COVID-19. Orang-orang biasa bolo. Mese ini COVID. Saya takut toh. Alhamdulillah tidak pernah pak nak kena COVID. Alhamdulillah. Nah saya pergi. Negatif. Apa ibu? Sampai mak naik di pesawat begini man terus kerjaku. Menggigil terus. Saya bilang kenapa ini kalau bilang capek. Pernah kak satu hari 13 kali ceramah? Tidak sakit ya? Pergi orang umroh. Saya tinggal kak di hotel sendiri menggigil. Oh baru kak sadar. Salah niat saya. Bukan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah saya datang menjawab panggilanmu. Saya datang karena mau update status di atas pesawat. Saya sadar, saya sholat taubat 2 rakaat di depan, tidak masuk kak, tidak masuk di depan masjid, di depan masjid haram saja. Saya sholat 2 rakaat, istighfar sudah itu agak baik, baru saya bisa pergi umroh sendiri. Rombonganku lewat nih, pergi saya sendiri. Kemudian melaksanakan kewajiban berhubungan dengan apa itu? Harta seperti zakat, nasar, hutang, infak dan sedekah. Ini penting. Ya, saya kalau mau perjalanan jauh sudah ada itu wasiatku. Besok-besok kan tidak ditahu itu ajal. Besok-besok saya meninggal, kubur kak di kampung. Seluruh yang berkaitan dengan warisan saya, ini kakak saya yang kau dengar apa katanya itu yang cocok. Saya ikut. Berwasiat ki, karena biasa orang meninggal bertengkar itu antara keluarga suami dan keluarga. Kubur di kampung istrinya, itawa nabila memana di kampungnya. Bertengkar, maka itu penting kita berwasiat. Kalau ada utang tak, sampaikan ke dia, sampaikan ahli waris, ada itu utangku, siapa tahu kita meninggal, tidak tahu keluarga tak ada utang tak. Ya, minimal ada catatan tak. Yang kalau ketahuan, WhatsApp istri tak, ini passwordnya. Besok-besok kalau saya meninggal, ada itu catatanku, buka ini pakai password. Oh ketahuan, oh ternyata ada istrinya di Bandung. Ada mija. Itu bisa jadi. Karena temanku benda ada, tena tanjak-tanjak na istrina. Sekalinya meninggal ki ada datang ibu-ibu dan bilang nak juga istrina. Hati-hati yang punya suami. Lihat lagi suami tak. Tanya ki nanti. Kalau di depan Baitullah suruh bersumpah, ada istrina atau tidak? Pandak ngasih mago. Ini selesaikan memang mi. Zakat, harta ya. Ya selesaikan. Kalau ada utang tak? Ada Ustaz, tapi di bank. Katanya itu di bank kalau mati ki lunas mi. Tidak tahu kayak. Katanya begitu kalau ada utang kredit, mobil rumah begitu lunas, begitu meninggal lunas. Wallahu alam. Kalau ada utang sama saudara atau keluarga bayar. Kalau bisa kita bayar. Janji yang pernah dinyatakan, jangan ini panjang sekali.
Kemudian janji-janji politik, bahaya. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ini kartu namaku, penang pilih 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP nah. Di sini bicara. Menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan keluarga. Mempersiapkan ilmu, nah ini salah satu diantaranya. Ibu-ibu kalau ada waktu tak, googling di YouTube. Ya, banyak itu tentang manasik di YouTube, ilmu-ilmu. Tapi insya Allah ada ustadz menyertai kita nanti. Kemudian menjaga kesehatan. Jaga kesehatan tak dengan cara apa? Tanya ke dokter. Tanya ke dokter misalnya, bolehkah suntik vitamin C? Booster, apakah namanya semua itu. Bawa jaga kesehatan. Tapi selain itu percaya ada unsur X. Ada orang kita lihat, saya pernah bawa. Ini menaknya jadi petugas. Ada orang pernah saya bawa, ibu. Waktu mau pergi umroh, pergi di kantor. Kenapa ini orang tidak pernah dilihat mukanya? Belum ada masker waktu itu, belum ada COVID. Tidak pernah ada kelihatan kulitnya. Besar jilbabnya, sedikit bicaranya. Ternyata apa ibu? Penyakit kulit kasihan. Sampai di pesawat marah-marah itu kapten. Akhirnya itu pesawat waktu itu disterilkan. Disemprot. Karena ketahuan ada ini orang. Semprot. Tapi lolos ki. Tapi yang terjadi, sampai di tanah suci, saya makan di depannya, tidak ada sama sekali baunya, tidak ada penyakitnya. Padahal sakit. Ada juga orang pergi sehat. Sehat. Sampai di sana, kalau saya sebut, mungkin banyak yang tahu ini orang. Waktu pergi sehat. Sampai di Madinah masih sehat. Begitu sudah kita mau berangkat tinggalkan hotel, mau pergi rangkaian umroh, langsung sakit. Masuk rumah sakit. Kapan diambil? Selesai.
minimal video call. Ya, ini jangan anggap remeh, restu dari orang tua. Kemudian Bapak Ibu, ya, Bismillah. Nah, di bandara, Bu, di bandara itu persiapan di bandara datang 2 jam sebelum keberangkatan. Kenapa? Lebih baik kita menunggu di bandara, kan tidak mungkin nak tunggu kita pesawat. Belum naik tahu Haji Bedu, nah bisa itu ditunggu ki. Tak ada, jadi datang ki lebih awal. Jam berapa kita berangkat ke besok? Sore, pagi. 6.30, jadi kalau bisa di bandara kita sholat subuh. Ya, kalau bisa. Jangan mentang-mentang 6.30 berangkat, jam 6 kita tinggalkan rumah. Ya, apalagi tiba-tiba macet di jalan, besok itu mudik. Ya, orang-orang yang pulang kampung, besok umumnya datang. Macet di Dayak, ya. Kalau bisa yang dari luar daerah, sebentar ada semua maki pali dik. Jangan maki pulang kampung lagi. Misalnya di Sidrap, pulang lagi ke Sidrap, besok lagi ke sini. Itu namanya masapak lasa. Ya, 2 jam sebelum berangkat ada maki di bandara. Kemudian pembagian boarding pass tiket di bandara. Jangan lagi panik, belum ada. Tidak mungkin tidak ada, tunggu saja baru mau diatur. Ya. Kemudian memakai baju seragam lengkap dengan ID card. Kalau disuruh pakai baju seragam tak itu bukan bila mau diperintah dan diatur-atur supaya gampang dilihat kalau salah jalan ki. Wih, hari sana itu beda seragamnya. Ah, supaya tiking sih labi. Ya kan? Pakai baju seragam. Kalau mau bukai sampai pakai di sana. Ya, pakai bukan bila mau diperintah tapi supaya gampang dilihat kalau bapak naik ke bus lain. Ya. Kemudian kau pertambahan harus lapor. Ya. Umumnya pasti bertambah kalau pulang. Jadi kalau bisa kasihan kalau pergi jami hamil memang mi. Kalau ada itu pergi hamil memang mi koporna. Kayak mau pi konser. Ya. Jangan terlalu banyak bawa barang. Nah bukan mau pergi pamer. Ini haji plus pernah. Ibu-ibu, kita tahu orang Bugis tuh, taruh meti ke pura merede. Setiap hari beda bajunya. Sampai jadi, kan kalau orang haji itu kan 25 hari haji plus. Menjadi perbincangan di antara jamaah. Pasti lain lagi bajunya. Begitu kita mau pindah dari Mekah ke Madinah, hilang kopornya. Karena memang niatnya so force. Jangan maki. Bu, kalau mau pamer, pulang pakai di tanah air. Di sana fokus ke ibadah. Karena tuh bukan mau pergi di situ fashion show. Tuh, nah harus kasih sesuai kudunya, nah kasih sesuai tasnya, nah kasih sesuai kas kakinya. Dulu pergi fashion show. Biar mina bilang ke orang itu terus bajunya, yang penting kita mulia di sisi Allah. Ya, kalau bapak-bapak, mumpung saya masih ingat. Jangan biasakan pergi masjid pakai baju kaos. Kira-kira kalau ketemu Pak Gubernur pakai baju kaos, bagus apa tidak? Tidak sopan toh. Apalagi Masjid Nabawi. Ada itu celananya orang kita ini nak ketawai orang Arab kalau nak dapat ki. Celana begini, mohon maaf ya. Ini. Banyak orang biasa pakai itu begini. Pak, ini celana dalamnya orang Arab. Masa bapak celana dalam pergi ketemu Rasulullah? Hah? Ini celana dalam ini. Jadi kalau pergi jangan pakai celana ini di luar. Pakai sarung. Adab, buka surah Al-Jum'ah. Datang engkau ke rumahku pakaian yang indah. Nah parenta puangnya. Kalau bisa itu disunahkan pakai parfum. Tidak mesti banyak. Ya, mau laundry ada di situ. Cukup bawa 3 baju. Jangan, karena kalau banyak baju dibawa bingung ki. Mana lagi ku pakai ini? Tinggal wikamak mikap. Ya mana sudah ku pakai ini? Bu, bagus jika. Coba bedek kalau 1 ji. Nggak pusing maki, sudah ambil lagi. Nggak pusing maki dengan baju. Coba kalau ibu-ibu banyak baju, bingung kita. Mana lagi? Matching jini sarungnya ini, matching kamak mi. Nggak dapat maki salat jamaah. Jangan mau dibodoh-bodohi mode. Ya. Bawa. Kemudian lagi di atas pesawat. Ini penting.
Di atas pesawat, apa yang perlu kita perhatikan? Pertama, perlengkapan administrasi. Apa itu? Paspor, boarding pass, apalagi? Visa, surat meningitis, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya namanya administrasi kertas. Urusan administrasi kertas. Jadi simpan memang ada tas anunya di sini, tas ini. Nah, tas begini simpangi di sini. Ini gunanya ini. Ini gunanya, ibu-ibu, gunanya ini kalau pergi ke sembayang, toh, di sini disimpan buku, HP, sini semua, sendal, semua sini. Jangan sampai kau simpan lain, kau tempati simpan, lain kau tempati cari. Itu tempat sandal ada nomornya. Sama semua itu tiang. Nah bilang sama istrinya, tajeng jam usaleh oke. Ku siruntuk ke mantu. Iya, dai. Sekalinya 1 jam tak putar-putar. Nah ketemu istri, makanya aja musalai, makanya dia musalai, sapa ko. Ternyata lain na tempati titip istrinya, lain na tempati cari. Kami memang sama itu tiang. Ah, makanya nak kasih nomor. Ini gunanya. Sandal. Ustaz, dipakai sembayang. Tidak ada najisnya ini, Bu. Karena itu kita jalan, debu kita lewati, pasir. Tidak ada, tidak najis itu pasir dan debu. Bahkan boleh dipakai bersuci, itu namanya tayamum. Kenapa itu orang Arab pakai sepatu sembahyang? Kami memang bisa, Ji. Yang penting tidak ada tai di telapaknya. Ya? Nah, sudah, ini tempatnya. Disimpan administrasi tak di sini. Kalau takut ki hilang-hilang, takut ki jatuh-jatuh, toh, sekali kasih begini. Apa, Mami? Nah, dari kampung bilang, kenapa? Khusus saya kok banyak nunusur. Amam itu, saya kalau begini, tidak copek mi orang. Amam main bilang dari kampung, bilang biar mi, daripada kau tidak ada kampungmu. Susah kamu. Sudah ya? Hilang. Paspor. Ada Ustaz. Tinggal ambil. Kalau disimpan di koper di atas pesawat, begitu diminta, ada di koperku. Ada koperku. Koper di bagasi. Repot maki, ditunggu maki gara-gara 1 orang tidak mungkin ditinggalkan ki. Ditunggu lagi. Nasumpai ki 1 grup. Bagaimana mau ibadah tak baik kalau 1 grup kita rugikan. Ini juga mumpun saya ingat. Biasa itu ada orang gara-gara 1 orang kita terlambat 1 jam. Apa nasabahnya? Mundur mandir dia. Apa mandinya lama, bajunya lama. Akhirnya naik ki, nasumpai ki 1 mobil. Ini paling gaya semua ini. Maka jangan biasakan menjadi cerita beban orang lain. Berikutnya adalah lakukan senam ringan. Senam ringan di atas pesawat. Lihat tadi, mohon maaf, serang ringan. Apa itu? Begini Bu. 1, hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 jam di pesawat. Dari sini ke Jakarta 2 jam. Jadi 11 jam. Tunduk lagi. 1, 2, 3, 4. Naik lagi. Itu kepala, leher. Sudah itu, ini lagi. Senam ringan. Ini. 1. Jantung maki begini. Nu ganggu orang, bos. Telekannya ini. Sesempit itu. Boleh ibu jalan di koridor. Boleh. Misalnya, mengingit ni je mampet di mana ngalelek Ustaz. Tabe. Keluar maki, jalan-jalan. Boleh. Kalau saya jalan lagi. Senam kaki, boleh. Senam kaki itu kasih begini saja kaki tahe. Kasih regang ke begini, tarik lagi, kasih goyang-goyang. Bagi bapak ibu yang baru seumur-umur naik pesawat 9 jam, saya sarankan bawa permen karet. Kunyah itu. Ya, kalau tidak bisa pura-pura maki ada permen karet. Itu biasa ini mendengung. Kan barusan kini mendengung itu. Jangan nak kena apa coba Ustaz. Lenyok mana pasinot diku. Nak kena. Bukan itu karena apakah istilahnya itu? Ya mingi berdengung kayak ada air di dalam. Itu karena kita baru ketinggian 9 jam. Maka caranya menguap. Kalau tidak bisa, kalau tidak ada permen menguap saja. Pada itu menguap, buka mulut lebar-lebar. Jangan tong kita buka mulut, kita lihat orang. Kelihatan semua itu gigi. Tutup Tommy itu begini. Supaya tidak bau,
Oke, kalau tidak bicara itu 9 jam bau Pak. Sunnatullahnya pasti bau. Kenapa? Karena berproduksi tukuman di dalam. Nah, sudah buka. Begitu saja, ya. Nah, senam-senam ringan. Berikutnya perbanyak waktu luang untuk istirahat. Kalau saya biasa makan obat antimo 2 biji. Oh, tidur terus, Mak. Cuma biasa kalau orang ngorok di samping tak, waduh. Apalagi satu kamar ini biasa juga kasih bertengkar, Ki. Satu tidak bisa tidur kalau menyala lampu. Satu tidak bisa tidur kalau mati lampu. Nah bilang kalau menyala lampu Ustaz kayak ada ulat di mataku. Nah bilang kalau mati lampu Ustaz kayak di dalam nggak kubur. Ku bilang baku atur pokok saja di situ deh. Begini, bagaimana caranya? Kau matikan 1 jam, kau nyalakan 1 jam. Itu ada juga. Dia mulai mati rokok kasih Ustaz. Mekik. Nah bilang satu, nggak bisa ketidur kalau nggak pakai AC. Aduh, ini susah diatur. Memang begini Pak. Jadi kuncinya sabar saja. Jadi, nah itu perbanyak waktu istirahat. Kemudian, apa lagi? Jauh-jauh ini. Bertanya pada awak kabin apabila ada kesulitan. Tanya Ki, ya. Bagaimana caranya di atas pesawat itu lihat Ki, ada gambar, biasanya gambar lampu. Kalau itu begini lampu, tuk, menyala lampu, berarti mau membaca. Ya, ada juga gambar manusia, pramugari, pencet itu pramugari, langsung itu bunyi, ting tong, datang itu pramugari. Kenapa Pak? Tolong selimuti saya menggigil. Modus ini. Langsung tempelin suami tak pakai. Ada jadi samping, kenapa nih orang lain? Lain rasanya kalau ini. Itu ada ya. Tanya aja. Saya biasa begitu. Tapi tidak ikut istriku. Kalau ikut istri tak pernah cari penyakit Pak. Menguruk metoi. Kamu nilai sinobi. Usahakan membuka mulut dan makan permen. Ini saya katakan tadi ya. Kemudian sabar dalam pengaturan kursi. Nah, ini yang banyak ini. Baru naik Nabi bilang Ustaz, kasih deh kakak suamiku. Tidak mungkin kita tahu semua pasangan tak. Tidak mungkin. Jadi sabar saja dulu. Naik di atas. Kalau dari Makassar ke Jakarta 2 jam ji. Jangan dulu mau dekat suami tak. Ke 2 jam ji. Ini juga heran Kak. Kalau di pesawat mau dekat-dekat. Kalau di rumahnya. Jauh-jauh deh. Kalau mau tidur. Ma bela-bela aku deh. Mata koki. Ya kan? Sabar saja dulu. Kalau untuk perjalanan ke Jakarta sudahlah, tahan aja. Tidak usah makin ribut di atas pesawat. Kecuali yang sudah Jakarta ke Jeddah 9 jam, kita usahakan yang satu keluarga kalau tidak berdekatan, tunggui. Kalau Nabilam itu pramugari, safety belt sudah dilepas, waktu untuk boleh baru maki. Jangan baru naik. Ustaz, kenapa tidak sama ke suamiku? Ustaz, kenapa tidak sama ke anakku? Duduk maki saja dulu. Berterbang naik di atas enak ada menyala lampu yang tadi dimatikan sudah menyala. Boleh lepas safety belt. Sudah. Baru maki diatur untuk pindah. Nah, diatur Pak, ini bisa kita tukaran. Oh bisa Ustaz. Ya ke sana. Yang penting jangkit mau tukaran sama bisnis kelas. Nah bilang kosong ini di depan Ustaz bisnis kelas. Tambah sedikit sekitar 20 juta kalau mau pindah. Biar mau tambah 50 ndak bisa karena lutu nih di bandara ji. Nah jantung kita ekonomi mau pindah. Apalagi bilang boleh saya duduk di samping kapten. Ya, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Saya pernah lihat copet ya. Daerah sekitar pelataran masjid. Ada tong itu yang pura-pura musafir. Saya Palestina apa? Jangan lagi percaya. Kalau ada yang bilang minta sumbangan langsung bilang saja. Bahasa Arabnya bilang saja. Ana musafir. Selesai itu. Nah tinggalkan musafir. Nah sudah berhenti itu. Ya. Tapi kalau mau kasih. Daripada itu kita kasih lebih baik mutawif tak kita kasih. Anak-anak sekolah yang bimbing itu anak sekolah dari Indonesia. Itu dia jihad dan urus Ya, itu lebih utama kita kasih itu di seputar Ka'bah, tempat tahlul. Ini juga jadi masalah nanti. Kalau bisa, Ustadz Ardiman
Kalau bisa nanti itu, karena di situ tempat tahlul tidak ada mie gunting sekarang. Tidak ada mie gunting. Ya, jadi kalau mau langsung menggunting, boleh juga sebenarnya pulang pakai. Tapi Kang enak kalau selesai pakai sa'i, 7, langsung tahlul, masuk merdeka. Tapi selama belum digunting, masih berlaku larangan-larangan ihram. Bapak melanggar, kena dam. Supaya ada satu orang bawa gunting. Tapi kalau mau ada tukang cukur, tapi jalan agak jauh, keluar cukur. Ada cukur pakai pisau. Pisau nak pakai pak, begap, hebat tong. Karena jutaan juga barangkali kepala nak cukur. Yang cukur gundul kah, yang mancilla kah. Ada juga yang 1 senti itu 10 real. Tapi kalau nak kena, nak bilang diskon 9 real mo. Kalau berdarah kepala tak, nak kurangi 1 real. Ya. Tips agar tidak tersesat. Jadi karena tersesat, lain kita datangi, lain kita masuki. Kalau ditulis ki, bertanya ki mau ki keluar datang ki bawa undangan, ki gana saya ulah masuk, makanya ki kami mah tolak tamah. Tips agar tidak tersesat, hafalkan lokasi hotel, minimal bawa itu, ID card hotel. Ya, itu yang kedua, berangkat dengan rombongan, ini paling aman. Terutama kate yang sudah tua, jantoki sotta. Nah, 4 kali mak ke sini, betul 4 kali, tapi 4 kali itu sudah 5 tahun yang lalu. Ya, cepat sekali perubahan di sana, cepat sekali perubahan. Jadi lebih baik kita berangkat rombongan. Bila terpisah dari rombongan, ikuti dengan rombongan yang jamaah Indonesia. Gampang jadi tahu Indonesia itu. Apa? Bahasanya sama bahasa tak. Dia bilang pendek orang Thailand. Salah ikut gitu. Jangan lalu ikuti yang sambannya panjang, tinggi hidungnya. Kemungkinan orang Arab atau orang India gitu-gitu. Teman Nasarul kan. Salah rombongan begitu. Ya, paling gampang kalau nyasar lihat saja orang Indonesia. Rumusnya jangan panik. Itu saja, jangan panik. Setiap ada masalah jangan panik. Ya. Cari petugas, bawa tanda pengenal. Jamaah yang lansia lebih baik didampingi orang yang lebih muda. Adik-adikku yang muda dan kau berangkat tidak ada orang tuamu, kau niatkan lihat kemana yang tua ini, senter-senter. Oh ini, niatkan itu bapakmu atau itu mamamu, kau temani terus. Niatkan saya menemani orang tuaku. Kau dapat pahala layaknya orang tuamu kau dampingi. Ya, nah, kita juga yang orang tua ngerti tongki. Kalau anak muda berangkatnya 15 menit sebelum azan siap. Nih kita lebih 30 menit dulu. Siap memang maki. Karena anak muda lebih lincai. Ya? Supaya lebih cepat ki bergerak. Nah ini perlu. Apa itu umroh? Berkunjung ke Baitullah, Ka'bah untuk melaksanakan ibadah khusus. Yaitu sa'i, tawaf, sa'i dan tahlul. Ya, tawaf. Apa itu tawaf? Kita lihat dulu. Semata-mata karena Allah. Oke, ini saja. Kalau bedanya kan kalau haji ada wukuf, ada melempar jumroh, ada di mabit di Mina, ada mabit di Musdalifah, ya kan? Kalau ini umroh ini saja, tawaf, sa'i, tahlul. Nah, kemudian larangan syarat ihram. Ya, itu dulu saya jelaskan tawaf. Apa itu tawaf? Ini Bapak Ibu perhatikan, ini karena sudah masuk ibadah. Tadi itu tips perjalanan, ini sudah ibadah. Apa itu tawaf? Dengan sengaja mengelilingi Ka'bah lillahi ta'ala. Saya ulang, dengan sengaja mengelilingi Ka'bah lillahi ta'ala. Anggaplah ini Ka'bah. Anggap ini Ka'bah. Ya, Bapak harus sengaja mengelilingi ini. Jangan ada perhatian lain. Dengan sengaja mengelilingi Ka'bah lillahi ta'ala. Berapa kali? 7 kali. Kalau Bapak mengelilingi Ka'bah dengan sengaja begini caranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau Bapak, Ustaz kah? Coba kau jauh ki, hilang ki. Coba kau kejar Ustaz. Bukan mengelilingi Ka'bah itu. Kejar Ustaz. Batal. Batal itu batal. Batal itu. Kau tidak umroh. Batal umrohmu. Jadi kalau kau nyasar, tenang kau saja. Tidak hilang kau itu. Itu setan bisik kau. Cepat kau. Kejar ki. Setan itu. Hilang kau. Setan. Mana ada orang hilang?
Ada kita kenal pergi umroh hilang? Tidak hilang, nyasar. Beda hilang, tenan dibuntuluki. Kalau hilang itu tidak didapat-dapat mi. Ada orang pergi umroh tidak pulang nih? Ada, yang mati. Tapi selama dia hidup pasti mau tereki. Mana mau ngerangi kateter. Oh sakit kiko dong. Iya toh, tapi tidak mungkin hilang. Jadi tenang saja. Tidak mungkin juga dibiarkan ki. Nanti begitu terpisah ke rombongan, tenang. Ada ustaz nanti mboya ki. Bapak gelisah, kalau hilang nyasar, kami lebih gelisah. Jadi tenang saja. Jadi konsentrasi saja keliling Ka'bah. Jangan kau pikir. Ada tong begitu kalau mau lihat, apalagi yang pertama erok ngasing na evaluasi. Bagus nah. Bukan mau kau tawab itu. Bukan kau tawab. Cek and recheck. Jadi keliling saja. Jangan kau banyak bicara. Nah sentuh ke orang. Kecil. Sakulot dah. Macam-macam itu di situ nanti. Macam-macam. Ya, makin mucalla orang, makin mudah apa yang tidak kau suka. Ya, jadi dengan sengaja. Yang kedua, jangan ada pergi sentuh Ka'bah. Dan sampai lagi tawaf, tiba-tiba tak geser, akhirnya dekat dengan Ka'bah. Tapi nanti tidak bisa dipegang Ka'bah, Pak, karena ada pembatasnya. Tidak bisa, ada pembatasnya, tidak bisa dibikin. Kalau dulu bisa disentuh, sekarang tidak bisa. Hijr Ismail pun tidak bisa. Dipagar ki. Nah, ketika tawaf, kita mulai dari ada warna biru. Hijau. Nah, ajar jaki pembimbing tak. Tanam maki saja. Begitu pembimbing tak bilang balik ke kiri, lihat itu ada lampu hijau, mulai tawaf. Ada juga yang begini. Ada juga begini. Sama aja, terserah mana kau suka. Jantung maka goodbye. Lain itu. Labbaik Allahumma labbaik. Mulai maki. 7 kali. Jangan, kalau dulu sampai di rukun Yamani, ini rukun Hajar Aswad, ini rukun Iraki, ini rukun Samani, ini rukun Yamani. Di sini rukun Yamani, kalau seandainya tidak ada wabah, disunahkan kita pegang itu rukun Yamani, baru Allahu Akbar. Mulai dari rukun Yamani, satu seragam semua dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sampai kemudian rukun Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Satu nih. Jalan maki lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah. 2. Ragu ki. 2 mi, 3 mi, 4 mi. Ambil bilangan kecil. Kalau ragu antara 3 dengan 4, ambil 3. Antara 5 dengan 4, ambil 4. Kenapa? Lebih baik lebih bilangannya daripada kurang. Karena kalau kurang tidak sah, kalau lebih sedekah yang lebihnya. Jelas ya? Kemudian syarat sahnya tawaf. Ini nih karena, ini nih, ada di sini. Ka'bah, ini Hijr Ismail. Tapi Bu, Bapak Ibu, ini sudah dipagar daerah sini. Anggaplah ini pagarnya. Tidak bisa orang masuk. Kalau dulu bisa masuk di sini, bahkan bisa masuk di sini. Ya, sekarang tidak bisa lagi. Ya, jadi aman. Yang membatalkan ketika tawaf menyentuh Ka'bah itu batal. Menyentuh ini batal. Jadi banyak orang kasihan itu tidak tahu karena pembimbingnya juga tidak ajarkan. Ini namanya Hijr Ismail. Nah, ketika ada orang tawaf, pergi lihat ini atau pegang, batal itu tawafnya. Batal tawaf, tidak sah umroh. Harus ulang. Di sini jaki saja nanti, tak putar. Nah, di sini pelataran Ka'bah, alhamdulillah, selama Covid tidak boleh orang masuk di sini kecuali yang pakaian ihram. Kalau laki-laki, tidak boleh orang masuk di pelataran ini kecuali mereka yang umroh. Bagi mereka yang tidak umroh, tidak bisa masuk di sini. Dia bisa hanya di pelataran sini, dibawanya di masjid, di dalam masjid, tapi bukan di daerah pelataran. Di sini saja dia. Ya, dan pintu masuknya beda. Orang yang mau umroh, beda pintu masuknya sehingga dia langsung tambuski di sini. Ya, inilah menutup aurat. Ada itu anunya, cara pakaian ihram.
Sekali. Pakaian ihram laki-laki. Ciniki rong, ciniki. Ciniki baji-baji. Bagi mereka yang terbiasa pakai sarung aman. Begini caranya. Ini kasih di belakang. Suruh. Toh? Tapi buka semua mini, Pak. Buka. Tapi jantung di depan teman-teman. Dalam kamar mandi. Atau di kamar teman tak di sana kita membelakang. Jantung kita di depan bos. Jadi caranya tolong lihat baik-baik yang laki-laki. Ini kaki kita kasih begini. Baru kasih begini. Selesai. Mak bida. Baru buka celana dalam. Buka baju, semua ini saja dipakai. Kalau ragu-ragu kita guruki, ambil selipi, rim, wan nikmata, lakawal mulk, la syarikalah. Sudah itu berlaku larangan-larangan ihram. Mulai Bapak umroh. Kalau kita dari Madinah nanti, kita startnya dari Bir Ali. Ini agak berat Pak, karena 4 jam nanti pakai begini. Kalau dari Mekah kita start, langsung ke Mekah, itu biasanya kita pakai ihram di bandara. Di bandara aja orang pakai ihram, tidak terlalu lama. Tapi kalau dari Madinah Pak 4 jam pakai begini. Jangan lalu begini. Dingin gak kesik. Nah, cekik kak kesik. Nah, kena kodam. Apa itu dam? Kalau Bapak tutup kepala begini kedinginan, 1 bembe. Kurang lebih 300 real. 1 juta uang Indonesia. Ya. Apalagi selama pakai ihram yang dilarang. Dilarang pakai wangi-wangian. Bagaimana kalau mau pakai parfum Ustaz? Sudah mandi sebelum pakai ihram. Terutama Jo. Karena 1 kali jina cium teman tak. Nah ingat terus itu. Pulang makin. Ustaz kah itu. Kalau Pak Nurpana bau gi. Kalau di televisi Gayana ternyata siaran langsung bawa. Padahal itu hari sial dilupa bawa Rexona. Boleh pakai, boleh tetapi jangan setelah ihram. Sebelum mau pakai parfum boleh, semprot badan tak, bukan di pakaian, di badan. Laki-laki sunnah memakai parfum, perempuan tidak. Kalaupun mau memakai, paling tidak itu mau. Jangan yang menyengat baunya. Ya, nah. Dilarang pakai wangi-wangian. Dilarang bicara kotor. Apa itu bicara kotor? Mau kak berak. Bukan bicara kotor itu. Ya, masa bilang muka bersih. Mana paling bicara kotor? Maki-maki. Anak sun. Kamu. Itu semua itu bicara kotor itu. Ya, biasa. Hati-hati yang bawa istri tak. Hati-hati. Saya sering lihat orang yang suami istri justru di sana dicoba dan sering bertengkar. Ya, jadi hati-hati, tingkatkan kesabaran. Ada pernah saya bawa jamaah, bilang istrinya menyesal kak bawa kok. Coba ku tahu begini saya tidak bawa kok. Saya bilang habis amal tak Pak, istighfar ki cepat, minta maaf sama istri tak. Jangan sampai kita bertengkar lalu bilang begitu, ya menyesal. Berarti habis itu amal. Dilarang mengeluarkan darah. Itu sebabnya kalau pakai ihram jangan sikat gigi, kumur-kumur saja. Itu sebabnya juga dilarang pakai sabun yang berbau karena ada wanginya. Bagaimana kalau pup ki Ustaz? Jangan pakai sabun, masih ngibawan nih. Sampai tidak licin-licin nih. Bersih itu, jangan pakai sabun. Karena sabun ada wangi-wanginya. Ya, sikat gigi, takutnya kalau Bapak sikat gigi, berdarah. Kena dam. Dilarang membunuh. Jangan sampai ada nyamuk. Kena dam. Ya, kalau ada nyamuk, jangkut, lalat, jamik kebunuh, begini saja. Coba saya tidak pakai ihram, kuambak kok. Ya kan? Sudah. Dilarang nikah, menikahkan. Dilarang mengganggu tanaman, dilarang mengganggu binatang. Semua itu dilarang. Dilarang bicara kotor, dilarang memaki. Itu larangan-larangan ini. Ya. Bagaimana kalau laki-laki pakai sepatu? Boleh pakai sepatu begini dengan catatan potong di depannya. Harus kelihatan jari-jarinya. Maka pakai sandal gunung-gunung.
Ada itu sandal gunung-gunung toh. Atau Pak beli maki saja sandal Pak. Ada gitu, begitu kita landing di Madinah di hotel, samping penjual hotel. Hotel ada yang penjual sandal, 10 rial. Kalau Nabi bilang 20 tawari, boleh jaki aku bakutear. Tapi Nabi bilang itu orang biasa, orang Arab. Indonesia mahal, tidak beli pergi. Ya, boleh ditawar, sigeaki saja. Tidak boleh memakai pakaian berjahit. Sudah beginilah modelnya. Tidak boleh memotong, mencabut rambut atau bulu. Tidak boleh, jangan sampai ada memotong kuku. Nabi bilang tidak apa-apa potong kuku, tapi nu gigi ki. Sampai di atas mobil. Itu memotong kukunya itu. Ya, tidak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki. Tidak boleh berjima, berhubungan badan, bercumbu. Ya, Nabi bilang ini tidak boleh bercumbu. Ya. Tidak boleh memakai wangi-wangian, dilarang membunuh binatang, merusak tumbuhan, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh menutup muka, cadar tapak tangan khusus bagi perempuan. Cadar itu yang begini. Tapi masker karena kita dalam keadaan wabah boleh. Ya. Nah, apalagi? Menikah dan menikahkan. Masa tonse kita pakai ihram kita bertali-tali kamu menikah. Selesaikan lawi dulu umrohmu. Baru kau sepi penghulu Ustaz kasih menikah Sudah jangan lagi umrah Ustaz kasih menikah ngebet sekali bos. Ya, sudah ini larangan-larangan ihram. Apalagi? Sudah paham ini toh pakai cara ihram? Selesai. Apalagi? Habis mi? Mikot. Mikot ini artinya batas. Mulai berlakunya larangan ihram. Batas wilayah ini. Kalau kita dari Madinah, mikatnya di Bir Ali. Ini gambarnya. Ini. Ya, mikat. Jangan kita dijelaskan. Bukan kuliah. Sudah. Mikat. Bagaimana Ustaz kalau sampai di sana? Mau lagi pergi umrohkan nenek tak? Boleh. Pergi lagi di mikat. Kalau dari Madinah, mikatnya di Bir Ali. Kalau kita di Mekah, mikatnya di Tan'im. Tanam lagi. Yang penting jangkitmu satu-satu. Rombongan ki. Ini setelah bebas gini jangkit baru umroh pagi mungkin lagi dibawa malam. Pelan-pelan juga. Siap istirahat ki dulu. Besok napi baru. Tapi jangkit mau satu-satu. Tak kencing-kencing nanti kodong ustaz kah. Ustaz bawa kah dulu dibawa maki siang. Sore ada lagi satu, bawa lagi satu. Bukan itu pekerjaan gampang, itu namanya tawaf dan sa'i. Tawaf, insya Allah ringkas ji. Injo sa'i, satu kali jalan injo sa'i, 800 meter. PP, 800 kali 7. Ada tentara pernah Pak saya bawa. Nah kira itu satu kali sa'i, cek. Oh tidak, ini 1, 2, 3. Kalau tawaf, ini 360 derajat. Sudah, kenapa? Nah lama sekali nih. Oh ternyata dia pikir sa'i itu begini. 1, sebelum tidak. 1, Safa, Marwah, 1. Marwah, Safa, 2. Ya, bukan begini. 1. Tawaf itu. 1. Kalau sa'i, dari Safa ke Marwah, 1. Marwah ke Safa, 2. Berarti mulai dari Safa pasti berakhir di Marwah. Kalau dia berakhir di Safa, bisa jadi lebih atau kurang. Boleh pakai skuter. Ada di lantai 3. Yang pakai bawa bajai sendiri. Boleh juga didorong pakai manusia. Kalau memang sakit. Ya. Nah ini dia rutenya. Nih ya. Ini dari Safa. Syaratnya di sini Bu, kalau ada di sini, kita lihat dulu itu Ka'bah. Ya. Ka'bah, di sini misalnya. Ka'bah ini Ka'bah. Tapi sekarang tak tutup itu Ibu. Jadi tidak mesti dilihat. Bayangkan saja. Di belakangnya ini tembok, itu Ka'bah. Sudah mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, tidak mesti dilihat. Sekarang lagi dipugar. Kalau bisa dilihat, cari makin lihatnya. Jantung makin ambil kayu. Makin dulu. Belum pergi kuliah Ustaz. Belum. Ya, sudah ya. Mulai dari sini kita berputar. 1. Di sini lari-lari di sini. Ada nanti lampu hijau, lari-lari. Lihat hijau. Lari kecil, bukan ton lari si pakalumba.
Tidak, lari-lari kecil. Kalau ibu-ibu, ya kalau dia bisa lari-lari begini. Ya lari-lari itu juga. Yang penting niatkan lari-lari. Ya, sini. Lampu hijau. Nah, ini jangkit masuk di sini, Bu. Ini jalur kursi roda. Nah, tak beraki orang itu. Ya, kursi roda di sini. Kecuali capek maki di putaran ketiga. Wih, mati nak naik nak. Wih, ndak bisa goyang kakiku nak. Ah, sudah kasihkan roda. Biasanya ini kalau ini saja 7 kali 150 real. Kalau komplit dengan tawafnya 300 real. Kurang lebih ya 1 juta lah, 1,5 juta. Nah, kita di sini mulai, terakhir di sini, pasti terakhir di sini. Sini selesai 7 kali, 1, 2, 3, 7. Ah, di sini menggunting rambut, merdeka. Selesai maki. Selesai 1 kali umroh. Besok mau ki lagi umrohkan. Mau ki umrohkan nenek tak. Pikir lagi. Di mana orang mulai? Di mikatnya di Tan'im. Nanti jadi kalau misalnya Ustaz, di hari kedua saya Ustaz, mau ka umrohkan ke siang almarhum bapakku. Kalau masih sehat tidak boleh. Saudara tak masih sehat tidak boleh. Kecuali yang sudah meninggal, boleh. Siapa? Anaknya atau mantunya. Kalau masih sehat, tidak boleh. Telepon saja bilang ku doakan ki, mudah-mudahan tahun depan saya bisa bawa ki umroh ke sini. Ya, kalau sudah meninggal yang boleh. Ya, nah, kumpul ki, Ustaz hari kedua mau ke umrohkan. Ada berapa? Oh di rombongan kita ada 10. Nah 10 bareng-bareng ki. Jangan ki mau satu-satu. Bayangkan kalau pagi mau ki diantar. Boleh ji kalau diantar jaki saja dilihat-lihati ki. Ya salah kiri. Ah boleh ji kalau begitu sih saja. Tapi kalau mau ki ikut ki juga tawaf sama saya, pelan-pelan juga Pak. Mencereki kodong kalau 3 kali 1 hari. Kan? Nah, kalau tawaf mutawif nanti antar ki kasihan, ya kasih Tommy sedekah. Kayak ini namanya pelayanan tambahan. Ndak miskin jaki itu kalau kita kasih 50 real. Karena sekolah itu kodong. Nah, sudah jelas ya? Nah, habis mi kapan? Habis mi. Ya, ada mau ditanyakan? Masih adakah? Ah, tahlul. Tahlul ini minimal 3 lembar rambut, tapi jantung maki hitungi. Ya, sunnah suami cukur istrinya, istri cukur suaminya. Ya, nah, pilih kalau dia mau gundul sambaran mau. Tapi kalau dia masih mau pelihara rambutnya, jantung di depannya kasihan. Tok kaki supaya tidak mengodoki lagi nih. Ya kan? Nah, minimal 3 lembar, ya. Nah. Sudah ya. Selesai nih. Tip masuk masjid. Nah, ini yang paling penting sekarang. Jadi itu sekarang masjid tidak setiap saat buka. Biasanya 30 menit sebelum azan tutup nih. Jangan sampai kita terbiasa kodong sangin di pekarangan jaki sholat. Memang sama pahalanya, tapi rugi-rugi tong kalau jauh-jauh kita pergi tinggalkan ini, nasangin di luar jaki di sampingnya toilet sembayang. Memang sama pahalanya, sama. Tapi sebaiknya dulu saya selalu anjurkan, karena sekarang tidak bisa nih. Kalau bisa sholat kita lihat Ka'bah. Bagaimana caranya supaya bisa kita lihat Ka'bah? Karena kalau sholat lihat dinding masjid, di Indonesia bisa ji. Dinding dilihat. Tapi lihat Ka'bah secara langsung hanya ada di Masjid Haram. Jadi sebaiknya. Begitu juga Masjid Nabawi. Ya. Ingat nomor atau nama pintu masuk. Pintu masuk di sana ada semua nomornya, ada namanya. Ya. Kemudian bawa kantong kain untuk menyimpan alas kaki, payung. Sebelum masuk masjid, buat janji tempat bertemu jika ingin pulang bersama. Ini di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu enak Pak, karena satu arah, jadi tidak kredit. Masjid Haram itu yang susah, karena kredit semua orang. Kata putar orang toh. Kalau Masjid Nabawi kan satu arah di kiblat, semua mengarah ke sana. Kalau di Masjid Haram ada yang mengarah ke sini, ada yang dari sana, ada yang jadi kredit lebih tidak teratur. Jangan lupa janji waktu bertemu. Kemudian tempat berkumpul dapat dipasangi bendera rombongan jamin nih. Ya sudah. Nah, selesai nih. Sini nih, ini belum belum bisa ini. Nah, sudah dijelaskan tadi ini. Tips menyimpan uang dengan aman.
Biasanya itu kalau saya ada itu rim-rim itu yang model-model rim-rim Arab ada di situ. Ya. Atau simpan sama suami tak, istri tak. Titipkan kalau banyak uang kita bawa, ya titip ini di ini nih. Di sini kita titip. Kalau banyak sekali. Ya. Nah, sudah ini. Di hotel. Nah ini, mandi 1 jam sebelum waktu sholat. Jadi begitu tiba itu ada nanti petunjuk waktu sholat. Kalau waktu sholat 12:30, itu sebaiknya jam 12 mandi maki. Atau 11:30. Supaya dapat ki sholat jamaah bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Kemudian naik lift bagi perempuan jangkit sendiri. Ya, sebaiknya berombongan. Ya, sudah semua ini. Ya. Sudah semua. Ya. Ya, ini yang penting, jangan tergantung pembimbing. Ya sudah. Nanti selama di sana ikuti arahan pelaksana ustaz kalau diajak ki untuk datang dengar ceramah, datang ki, ya. Ya, ada ceramah itu nanti akan dilakukan tausiah, ya, pendalaman agama. Ya. Sudah. Nah, ini tips makan. Biasa juga itu ada ketika berhadapan sama makanan, banyak sekali nambil sampai dia mubasir. Lebih baik tambah ki daripada kita mubasir. Ternyata makan enak-enak dirasa. Baru kita tambah daripada langsung ki ambil porsi mengamuk. Ada mementong itu kayak gunung bawah karaing. Ya, akhirnya ndak habis. Sedikit aja kita makan, sudah itu kalau kita merasa masih butuh tambah lagi. Ya, daripada kita buang-buang. Sudah ini.